Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosida. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proses dan teknik evaluasi atau penilaian. Nah, sebagai calon guru yang baik, tentunya kita tahu bagaimana cara menilai atau mengevaluasi siswa dengan tepat. Namun sebelum itu, tentunya kita harus tahu bagaimana teknik-teknik dan proses dalam menilai siswa yang nantinya tidak akan terjadi kesalahan dalam menilai siswa. Nah, penilaian di sini mempunyai beberapa proses dan teknik. Adapun berikut saya akan menjelaskan beberapa proses dalam penilaian. Yang di sini ada 7 proses. Proses yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Kedua, menentukan rencana evaluasi. Ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi. Kelima, analisis atau interpretasi. Keenam, pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan hasil tes. Langsung saja pada proses yang pertama, yaitu menentukan tujuan evaluasi. Nah, sebelum mengevaluasi peserta didik, tentunya kita harus mempunyai tujuan. Apa sih tujuan kita mengevaluasi peserta didik? Nah, dengan adanya tujuan ini, nantinya kita akan mengetahui capaian-capaian penguasaan peserta didik, yang mana capaian-capaian tersebut harusnya sama dengan RPP atau rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelumnya. Nah, dengan adanya tujuan ini mempermudah atau memberikan arah lingkup evaluasi selanjutnya. Yang kedua yaitu menentukan rencana evaluasi. Yang disebut menentukan rencana evaluasi di sini, guru merencanakan apa saja yang akan masuk pada ujian siswa nantinya. Nah, kemudian guru tersebut akan menjelaskan kembali atau menekankan kembali secara tidak langsung, baik langsung atau tidak langsung, kepada siswa. Atau bisa disebut rencana evaluasi di sini kisi-kisi. Nah, tujuan adanya kisi-kisi di sini untuk memudahkan siswa dalam menjawab soal-soal yang nantinya akan dijadikan penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan instrumen evaluasi. Nah, di sini setelah melakukan rencana evaluasi sebelumnya, guru akan menyusun soal-soal yang akan diberikan atau diujikan kepada siswa. Nah, instrumen di sini dapat berbentuk tes maupun non-tes. Nah, yang tes di sini berupa soal-soal objektif dan uraian. Nah, yang non-tes di sini dapat berupa kuesioner atau lembar pengamatan. Namun harus kita ketahui bahwasanya penyusunan instrumen evaluasi di sini harus mengacu pada pedoman penyusunan masing-masing jenis tes, baik itu tes maupun non-tes. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dayat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mila Rosida, yaitu pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dapat dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian berkenaan dengan satu kompetensi dasar, dengan maksud guru dan siswa memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk mencapai penguasaan satu kompetensi dasar. Selanjutnya, analisis dan interpretasi. Analisis dapat berupa deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan hasil belajar siswa, dan interpretasi yaitu penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis
belajar siswa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Musdalifah akan membahas mengenai lanjutan dari saudari Mila Rosida dan Rian Hidayat. Yang mana yang saya akan jelaskan di sini itu ada di poin 6 dan poin 7 yang terletak pada pelaporan hasil evaluasi serta pemanfaatan hasil tes. Di mana di sini pelaporan hasil evaluasi setelah kita melakukan scoring dan tes, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan supaya kita semua mengetahui sejauh mana kita berproses tersebut. Di sini laporan tersebut harus dapat kita berikan kepada siswa, kedua orang tuanya, wali muridnya, bahkan kepala sekolah sekalipun serta lain sebagainya, karena laporan ini sangat penting karena dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan berguna dalam rangka penentuan kebijakan selanjutnya. Yang mana dari laporan tersebut kita juga mengetahui sampai di mana usaha anak didik kita. Juga kedua orang tuanya juga mengetahui sejauh mana perkembangan anak didiknya, gitu teman-teman. Yang poin ke-7, pemanfaatan hasil tes, yang mana hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara ujian ini sangat berguna dan sangat sesuai dengan tujuan ujian. Informasi atau data hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses, atau kegiatan belajar mengajar, maupun sebagai data untuk mengambil keputusan atau menemukan kebijakan. Yang mana dari pemanfaatan hasil tes kita dapat mengevaluasi diri kita, mengevaluasi cara belajar kita, dan semua kita dapat mengevaluasi dari pemanfaatan hasil tes ini. Apakah kita akan berproses lebih baik ke depannya atau kita tetap di titik itu, gitu teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang teknik-teknik penilaian, di mana penilaian hasil belajar peserta didik ini mencakup 3 kompetensi teman-teman. Yang pertama itu ada kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nanti yang akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik-teknik penilaian. Penilaian di sini yaitu mempunyai arti adalah hasil dari kesinambungan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, baik dari sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Teknik-teknik penilaian di sini memiliki 3 aspek. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Nomor 2, penilaian kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian kompetensi keterampilan. Namun di sini saya akan memaparkan apa itu penilaian kompetensi sikap dan apa saja yang meliputi yang ada di dalam penilaian kompetensi sikap. Yang pertama adalah observasi, di mana observasi di sini adalah seorang guru menilai siswanya dengan panca indera. Dan dalam pengamatan ini berisi tentang indikator jumlah perilaku siswa baik di dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Yang ketiga adalah penilaian diri, di mana penilaian diri di sini guru berperan yaitu menilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah penilaian antar teman dengan cara
guru meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik itu masing-masing. Yang keempat adalah jurnal catatan guru, di mana penilaian yang digunakan oleh guru di sini adalah untuk menghimpun catatan peserta didik di dalam kelas dan di luar kelas yang berisi informasi hasil kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dari sikap dan perilakunya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muafiratur Rohmah, perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran IPS. Di sini saya kebagian membahas tentang penilaian kompetensi pengetahuan. Dalam penilaian kompetensi kognitif, pendidikan dapat menggali informasi pencapaian kompetensi pengetahuan melalui berbagai macam tes, diantaranya tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan. Di sini ada beberapa tes tulis yang terdapat dari soal jawaban yang tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salahnya, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua, tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik respon pertanyaan tersebut secara lisan sehingga menumbuhkan sikap dan berani berpendapat. Jawaban itu dapat berupa seperti kata frase, kalimat, maupun paragraf. Yang ketiga, penugasan adalah penilaian dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Firman. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya, yaitu di sini akan melanjutkan pemaparan materi tentang penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik dapat menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja atau performance assessment, yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes penampilan atau demonstrasi atau praktik kerja nyata. Misalnya pendidik menyuruh siswa berpidato, melakukan eksperimen di laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, penilaian ini menuntut siswa mempresentasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio, baik secara individu maupun kelompok. Instrumen penilaian yang digunakan berupa checklist atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi dengan rubrik atau kriteria. Nah, di sini ada beberapa macam, yaitu tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang responsif berupa keterampilan dalam melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi yang akan dicapai. Yang B, proyek, merupakan jenis tugas belajar atau learning task yang memiliki berbagai tahapan. Kegiatan meliputi planning atau rancangan, implementation atau pelaksanaan, dan reporting atau pelaporan secara tulis maupun dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir di sini ada C, penulisan portofolio. Penulisan portofolio adalah suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dan perkembangan peserta didik berdasarkan kumpulan hasil kerja dari waktu ke waktu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani sebagai presentator terakhir. Ini tentang evaluasi pembelajaran, bahwa evaluasi pembelajaran itu sangat penting untuk dilakukan agar supaya guru itu dapat mengetahui sampai di mana, sejauh mana proses pembelajaran itu berhasil, sehingga nantinya para peserta didik akan berdampak baik terhadap peserta didik.
dan juga akan berdampak baik terhadap guru untuk mencari solusi atau mencari alternatif lain bagaimana proses pembelajaran itu tercapai sesuai dengan KD-KE yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena bentuk evaluasi itu sendiri merupakan amanat dalam Undang-Undang tentang Pendidikan No. 20 tahun 2003 dalam rangka untuk mendorong kualitas pembelajaran itu sendiri, sehingga diharapkan nantinya ketika sudah melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran itu akan menemukan sejauh mana kualitas dari proses pembelajaran itu dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.